Bertemu lagi Imam Syafi'i Hobi Cerdas. Ada yang bertanya, bagaimana cara membuat kawat untuk gantungan dari baling-baling yang mini-stick ataupun scraps atau kategori indoor lainnya seperti limited penny plane, A6, F1L dan lain-lain. Biasanya ini disebut secara umum ya, bearing pigtail. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ekor babi, nggak sesuai ya. Jadi dia nanti di bagian belakang bisa apa ya istilahnya, seperti spiral. Kalau saya tidak, untuk kategori limited penny plane akan saya gunakan seperti itu. Tapi untuk mini stick dan scrap seperti ini langsung saya paten. Bagaimana cara membuatnya? Karena kawatnya sangat kecil, jadi membuatnya lumayan susah. Video tidak saya potong supaya nanti teman-teman bisa melihat bagaimana sih proses aslinya dan tingkat kesulitannya sampai sejauh mana. Kita tepikan dulu. Bahan yang teman-teman butuhkan kalau untuk mini stick, ada yang membuat bearing pigtail tersebut dengan senar gitar. Bisa nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, ataupun nomor 6. Yang nomor 3 ini ukurannya untuk merek piramid adalah 0,3 mm. Kemudian untuk nomor 2, ini kan nomor 3. Yang nomor 2 ukurannya 0,25 mm. Yang nomor 1 ukurannya 0,2. Untuk merek Yamaha seperti ini, nomor 1 ukuran milimeternya adalah 0,25 harusnya ya, tapi saya ukur ternyata sama 0,2. Kemudian yang nomor 2 0,35. Jadi nanti teman-teman itu bisa beli yang nomor 1, 2, 3 dan nomor 6 untuk dicek sesuai dengan kebutuhan tingkat kesulitan. Semakin kecil diameternya semakin sulit. Dan kenapa harus kecil? Sangat ringan. Jadi semakin ringan semakin baik. Tapi proses membuatnya cukup sulit. Nah, sekarang yang teman-teman butuhkan setelah kawat atau senar gitar siap, yang nomor 3 ya. Kalau yang nomor 6, bagian kawat lilitannya yang terluar dilepas, dibuang. Itu ketemunya 0,4. Khusus untuk senar gitar nomor 6 string ya. Kalau teman-teman luar bisa menggunakan kayu yang keras. Kalau punya bambu, chopstick, bisa menggunakan bambu. Ini harus kita rapikan dulu bagian ujungnya. Oke, seperti ini. Kemudian buat sedikit apa ya istilahnya, lubang seperti ini supaya nanti kawat bisa bersandar atau masuk sedikit, tapi harus kita belah setelahnya. Tidak usah terlalu dalam, mungkin cukup sesuai kebutuhan dari pola atau desain yang teman-teman dapat. Kita coba menggunakan ini sekitar 1 cm. Luruskan kawat, potong. Ini sekitar 4 cm. Masukkan ke dalam kawat tadi. Jadi kalau tidak punya bambu, masukkan ke dalam bambu yang sudah kita buka tadi. Kalau teman-teman tidak punya bambu, bisa menggunakan kayu yang keras. Tetesi lem CA, jepit. Oke, jadi ini untuk mengunci supaya kawat tidak bergeser. Saya akan kareti dulu. Kita tunggu kering 2 atau 3 menit. Kemudian kita potong kawat lagi. Panjangnya mungkin sama, sekitar 4 cm atau 5 cm.
gunakan tang potong yang bagus, jangan merek Hwasengsong, karena biasanya dia bagian ujung kecil itu mudah lepas, jadi kawatnya kurang tangnya kurang bagus. Ini kita cek. Kalau sudah, teman-teman bisa tekuk N, bagian atasnya, tekuan teratas itu bisa lancip berbentuk segitiga, atau N seperti ini. Bagian atasnya ini kurang lebih sekitar ya 3 mm. Ini nanti akan nancap ke bagian motor stick dari pesawat. Oke, setelah selesai, ini cukup sulit prosesnya, jadi teman-teman bisa perhatikan dan videonya tidak saya potong. Ingat, hasil potongan sangat tajam, jadi kalau kena jari, tangan, kulit, dia langsung bisa membuat luka. Jadi harus hati-hati. Kemudian kita lanjutkan bagian yang seperti N tadi, kita masukkan. Oke, seperti ini. Tahan bagian atas. Teman-teman bisa menggunakan tang ataupun tangan atau jari seperti saya. Kemudian turun, naik. Jadi 1 kali lingkar cukup. Atau kalau mau pigtail untuk bagian belakangnya itu bisa sedikit agak renggang. Bisa 2 atau 3 kali putaran. Bisa sama, bisa tidak, atau berlawanan. Seperti ini. Ini akan kita rapikan, dan jangan sampai nanti ketika dia berputar goyah atau terlalu longgar sehingga merubah thrust angle dari propeller, jadi kocak. Oke, kalau sudah seperti ini, untuk yang tadi masuk ke bambu, kita putar perlahan sambil kita tarik. Ups. Oke, saya kira tidak masalah. Kemudian karena tarikan saya terlalu kencang ya, ini bisa tetap kita kembalikan seperti N. Kemudian kita cek lubangnya, apakah longgar atau bisa masuk atau tidak masuk. Karena kalau kita terlalu sempit, lubangnya tidak bisa masuk, tidak bisa berputar. Nah, ini harus kita longgarkan sedikit dengan cara memutarnya kemana ini. Dengan cara kita kembalikan sedikit demi sedikit sampai kawat bisa masuk. Kemudian dia harus bisa bergerak, berputar. Artinya tidak terhambat perputaran dari baling-baling nantinya. Dari sini nanti thrust propeller juga bisa kita atur tinggi rendahnya atau berapa sudut yang dibutuhkan. Ini saya cek sekali lagi, kalau masih kocak artinya kurang rapat, jadi kita putar lagi sampai tidak kocak. Oke, saya kira cukup. Kita potong lebihannya. Ini tidak model pigtail ya, jadi langsung potong. Jadi kalau pigtail itu biasanya 2 spiral atau 3 spiral.
teman-teman harus butuh atau pasti butuh tang yang kecil yang sangat tajam. Oke, kita cek lurusnya, lurus lubangnya, kemudian kawat kita luruskan. Oke, nah, tapi ingat, dia ada bagian potongan yang menonjol ke depan. Seandainya yang sebelah sini bagian depan, maka dia juga akan mempengaruhi maju mundur dari baling-baling. Nah, itu harus kita rapikan, jadi potongannya harus pas. Kita akan coba, atau teman-teman bisa menggunakan manik-manik ataupun washer itu yang bulat kecil, atau bisa langsung kita rapikan. Oke, saya kira sudah cukup bagus. Kita coba lagi. Ini harus bisa berputar sempurna, karena kalau terhambat berarti ada sudut yang tidak beres. Ini dia. Jadi ini sangat bagus sekali, teman-teman bisa perhatikan. Ini adalah gantungan dari baling-baling untuk pesawat tenaga karet yang model indoor, khususnya yang indoor free flight ya, seperti mini stick, scraps, ataupun model-model lain yang sangat ringan yang mempunyai durasi cukup lama. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.